Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Tadi sempat terputus. Saya sampaikan contoh kasus yang kedua sampai di sini. Perhatikan bahwa di dalam kotak ini terdapat 3 warna, bola warna. Yang pertama adalah 2 bola merah, 2 bola kuning, dan 1 bola hijau. Sekarang pertanyaannya adalah kamu hendak ingin mengambil 1 bola. Berapakah peluang memperoleh bola merah, bola kuning, dan bola hijau tersebut? Baik, mari simak penjelasannya. Yaitu ingat rumus dari peluang tersebut adalah P sama dengan NA per NS. NA sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat, sedangkan NS itu adalah jumlah total semua kasus. Sehingga dari bola merah yang ingin didapatkan, peluang untuk mendapatkan bola merah adalah 2. Karena di dalam kotak itu diperhatikan dari mana angka 2. Angka 2 itu diperoleh bahwa di dalam kotak itu 2 bola merah. Sedangkan 5 adalah jumlah bola yang ada dalam kotak. Sehingga hasil dari P peluang sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4. Hampir sama dengan bola kuning. Bola kuning juga terdapat 2 bola di dalam kotak. Sehingga hasilnya sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4. Sekarang diperhatikan dalam kotak. Dalam kotak itu ternyata ada 1 bola hijau. Tentu berbeda. Sehingga formulasi dari penjabaran rumus peluang sama dengan P NA per NS sama dengan 1 per 5 atau 1/5. 1/5 sama dengan 0,2. Artinya semakin banyak peluang yang kita peroleh, maka semakin besar pula peluang yang akan kita dapatkan. Namun berdasarkan dari pernyataan tersebut bahwa peluang kita memperoleh bola merah lebih besar dari peluang bola hijau. Bola merah dan bola kuning pun juga sama. Bola merah 0,4, bola kuning 0,4, dan bola hijau 0,2. Sehingga peluang untuk memperoleh bola merah dan bola kuning lebih besar daripada bola hijau. Baik. Seperti konsep yang saya katakan tadi, semakin besar peluang suatu kejadian, maka semakin besar pula peluang yang akan diperoleh. Jadi semakin besar itu peluang, maka semakin besar pula. Semakin peluang suatu kejadian, maka semakin besar pula peluang yang akan diperoleh. Baik. Selanjutnya, saya berikan contoh kasus yang lain. Contoh kasus yang lain adalah Siska melempar sebuah dadu. Berapakah peluang untuk memperoleh angka 5 pada dadu tersebut? Dan berapa peluang memperoleh angka ganjil dan angka genap? Baik, simak penjelasannya. Penjelasannya sama dengan, ingat, tetap masih ingat pada peluang, rumusnya adalah P sama dengan NA per NS. NA adalah jumlah kasus memenuhi syarat, sementara NS sama dengan jumlah total semua kasus. Baik. Oke, ingat, pertanyaannya adalah Siska melempar sebuah dadu, berapakah peluang untuk memperoleh angka 5 pada dadu tersebut, dan berapa peluang memperoleh angka ganjil dan genap tersebut. Oke, baik, penjelasannya. Ingat rumusnya ya. Mata dadu itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluang memperoleh angka 5 berapa? Nah, sekarang peluang angka 5 itu ada berapa angka di dalam dadu? Berarti ada 1. Angka 5 cuma 1 di dalam sebuah dadu. Maka sehingga jumlah kasus memenuhi syarat itu adalah cuma 1. Sehingga formulasinya, penjabarannya dari rumus peluang sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. 6 itu dari mana? 6 itu dari semua jumlah dadu. 6 jumlah dadu kan? Jumlah mata dadu di dalamnya. Nah, sementara 1 ini adalah
jumlah yang memenuhi syarat, yaitu angka 5 yang ditanya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, berapa peluang mendapat angka ganjil? Angka ganjil itu, ingat, di dalam dadu yang mana termasuk angka ganjil? Angka ganjil di dalam dadu itu adalah 1, 3, dan 5. Sehingga angka ganjil kita penjabarkan satu persatu dulu. Nah, kita jabarkan satu persatu. Oke, angka ganjil satu dulu. Angka 1 itu sudah dijabarkan pada poin pertama, yang ini 1/6. Sekarang angka ganjil yang kedua adalah 3. Sehingga formulasinya adalah 3/6. 6 dari mana? 6 dari jumlah mata dadu. Sehingga hasilnya sama dengan 1/2. Dari mana dapat 1/2? 3 dibahagi 3 dapat 1. 6 dibahagi 3 dapat 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1/2. Sehingga bagaimana dengan 5? Sama 5 sama semua untuk mendapatkan angka ganjil. Selanjutnya adalah peluang mendapatkan angka genap. Angka genap sama. Untuk mendapatkan angka genap berikutnya adalah lihat angka genap yang ada dalam mata dadu ada berapa? Ada 3. Yang mana termasuknya? Ada 2, 3, dan 5. Contoh, kita masukkan dari rumus tersebut, yaitu 2/6. P sama dengan 2/6 atau 1/6. Nah, sehingga kita bisa lihat antara peluang ganjil dan peluang genap itu jumlahkan 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Ini mohon maaf ya. Di sini 1/2 ya. 1/2. 1/2 sama dengan 1/2 sama dengan 1. Kasusnya sama dengan, ingat ya, 1/2 sama dengan 1. Ingat, di dalam sebuah peluang, jumlah kasus yang konsep dasarnya sebuah peluang adalah jumlah peluang dari semua kasus yang ada. Itu adalah 1. Ingat ya, 1. Penjelasan yang tadi saya jelaskan juga nilainya sama dengan 1. Ini di poin di slide ini. Ini poinnya sama dengan 1. Ini mana tadi ya? Nah, ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini bola merah, 0,4 ditambah 0,4 tambah 0,2 sama dengan 1. Sehingga peluangnya sama dengan, untuk memperoleh jumlah peluang dari semua kasus yang ada adalah 1. Baik, next. Sudah ya, ini penjelasannya. Nah sekarang selanjutnya adalah saya akan berikan kasus berikutnya. Kasus berikutnya ini untuk mempermudah lagi pemahaman tentang peluang. Oke, baik, lanjut saja. Kamu melempar 2 bola dadu. Tadi di kasus pertama itu ada 1 buah bola dadu. Sekarang kamu melempar 2 buah dadu. Sekarang 2 buah dadu. Berapa peluang jumlah angka pada kedua dadu sama dengan 7? Nah, perhatikan baik-baik. Dalam mengerjakan seperti ini tentu menggunakan tabel penyelesaian namanya. Tabel penyelesaiannya dapat dijabarkan seperti ini. Perhatikan. D1 dan D2. D1 adalah dadu 1, D2 adalah dadu kedua. Di dalam mata dadu terdapat ada 6. Mata dadu pertama 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mata dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang pertanyaannya adalah jumlah angka pada kedua dadu sama dengan 7. Nah, sekarang di dalam dadu tolong diisi ini, dari mana dapat angka 1,1, 2,1 dan seterusnya. Ini dari dadu 1 kemudian dadu 2. Gabungan antara dadu 1 dengan dadu 2 sehingga dapat 1,1, 2,1, 3,1 dan seterusnya. Baik. Kemudian untuk mendapatkan ini dari mana? Bagaimana cara mendapatkan? Lihat, perhatikan. Pada soal angka 7 berapa kedua dadu angka 7 tersebut. Baik. Ingat, yang angka 7, ketika kita lihat langkah angka di belakangnya, yang mana termasuk ketika dijumlahkan semua 7 hasilnya? Nah, ingat. Ini yang pertama. 6,1, 6 tambah 1 sama dengan 7. 5 tambah 2 sama dengan 7.
4 tambah 3 sama dengan 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. 2,5, 2 tambah 5 sama dengan 7. 1 tambah 6 sama dengan 7. Sehingga formulasi yang ada pada kotak tabel ini, yang mana termasuk seluruhnya dari mata dadu, kedua mata dadu tersebut, yang jumlahnya sama dengan 7. Nah, inilah warna kuning sengaja sudah disampaikan film. Nah, sehingga untuk mendapatkan formulasinya sama dengan NA, NA sama dengan 6. Dari mana dapat 6? Itu ada berapa jumlah angka 7 ketika dijumlahkan kedua bola dadu tersebut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 seluruh jumlah 7 dari kedua mata dadu, sehingga NA-nya sama dengan 6. Oke, baik. NS-nya sama dengan 36. Dari mana dapat 36? Karena ada dua dadu yang digabungkan, maka 6 dikali 6 sama dengan 36. Sehingga jumlah total kasus sama dengan 36, sementara jumlah kasus yang memenuhi syarat adalah 6, sehingga formulasinya P peluang sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. Sehingga didapat bahwa kedua peluang jumlah angka pada kedua mata dadu dengan angka 7 sama dengan 1/6. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik. Tentu ini ada kaitannya dengan tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah perhatikan pada tabel di atas. Dari tabel tersebut tentukan berapa peluang muncul tepat satu angka prima. Nah, perhatikan, lihat di atas yang mana termasuk bilangan prima, ya. Yang langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi yang mana di dalam kotak ini. Perhatikan di dalam kotak ini yang mana termasuk angka prima. Ketika angka prima yang mana termasuknya, maka dikumpulkan semua. Salah satu contoh, saya berikan contoh angka prima 2. Angka prima, mulai dari prima berapa bilangan prima, itu harus dicantumkan semua mulai dari bilangan prima. Salah satunya contoh adalah 2,1, 3,1, 5,1 dan seterusnya. Ini termasuk bilangan prima. Dijumlahkan berapa jumlah bilangan prima yang ada di dalam kotak tersebut, itulah hasilnya. Nilai A-nya, NA-nya sama dengan berapa? NS-nya tetap 36, sehingga NA-nya diketahui. Oke ya. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas yang pertama saya tunggu pada pertemuan berikutnya ketika dalam menyelesaikan tugas. Tugas ini bisa dikerjakan secara kelompok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.